Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki industri otomotif yang cukup besar dan berkembang pesat. Yang mana kita sering melihat berbagai jenis mobil dari berbagai merek global di jalan-jalan Indonesia. Baik itu dari produksi Jepang, Korea Selatan, Eropa maupun Amerika Serikat. Namun, di balik kemajuan ini ada satu pertanyaan yang sering muncul di benak banyak orang. Mengapa Indonesia dengan segala potensinya hingga saat ini belum memiliki mobil nasional yang benar-benar diproduksi secara mandiri? Yang mana seharusnya hal ini bisa dilakukan oleh Indonesia jika mereka serius. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, karena Indonesia aslinya orangnya memang pintar-pintar. Namun Indonesia selalu kekurangan orang yang diapresiasi, bukan orang jujur ya. Di Indonesia banyak banget kok orang jujurnya. Kemudian selain banyak orang pintarnya, Indonesia juga memiliki SDA yang melimpah. Namun kenapa Indonesia tidak memiliki mobil nasional? Tunggu dulu, kata siapa Indonesia tidak memiliki mobil nasional? Memang saat ini nggak punya, tapi dulunya Indonesia sempat punya mobil nasional. Dan merek satu ini pernah memiliki mimpi besar untuk memproduksi mobil nasional secara besar. Dan brand ini adalah Timor. Jadi, pada era pemerintahan Presiden Soeharto, mobil Timor diluncurkan pada tahun 96 melalui kerjasama antara perusahaan lokal PT Timor Putra Nasional atau TPN dan produsen mobil Korea Selatan yang bernama Kia Motors. Mobil Timor ini dianggap sebagai mobil nasional, meskipun kenyataannya sebagian besar komponen mobil ini diimpor dari Korea Selatan. Dengan kata lain, Timor sebenarnya adalah mobil yang diproduksi Kia dan di-rebagging sebagai mobil Indonesia. Pada saat itu, pemerintah memberikan berbagai fasilitas dan insentif kepada Timor, termasuk pembebasan pajak impor yang membuat mobil ini lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Namun hal ini juga menimbulkan kontroversi dan protes dari negara-negara lain, terutama dari Jepang dan Amerika Serikat yang menuduh Indonesia melakukan praktik perdagangan tidak adil karena memberikan subsidi kepada produsen mobil lokal. Dan proyek Timor akhirnya terhenti pada akhir tahun 90-an, terutama karena krisis ekonomi Asia tahun 97-98 yang melanda Indonesia dan menghancurkan banyak sektor industri di negara ini. Kemudian mimpi mobil nasional dengan Timor ya tentu aja gagal. Indonesia benar-benar tidak memiliki mobil nasional lagi setelah Timor gagal. Namun ternyata tiba-tiba muncul sebuah brand yang katanya ini adalah mobil nasional. Kalian tahu brand apa ini? Tentu aja SMK. SMK dikembangkan oleh para siswa SMK di Solo dan sempat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Presiden Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai wali kota Solo. Namun hingga saat ini SMK belum berhasil menjadi pemain besar di industri otomotif Indonesia dan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kualitas, biaya produksi maupun distribusi. Bahkan saking kontroversinya mobil ini banyak yang bilang mobil goib. Selain goib, ini adalah mobil kampanye. Dan terakhir, ini adalah mobil yang hanya muncul 5 tahun sekali aja. Apakah orang-orang yang mengatakan hal tersebut salah? Sebenarnya nggak salah 100%, karena faktanya ya kurang lebih begitu. Mobil SMK mendapatkan exposure ketika acara politik aja. Sisanya ya nasibnya ya begitu. Walaupun sampai saat ini SMK masih mencoba menjual mobilnya, tapi SMK benar-benar tidak dilirik oleh masyarakat Indonesia. Apakah SMK gagal menjadi mobil nasional? Tentu aja gagal, karena SMK tidak diperkenalkan secara serius. Yang berarti, lagi dan lagi, Indonesia gagal memiliki mobil nasional. Lalu kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa Indonesia sulit banget punya mobil nasional. Yang pertama, ketersediaan sumber daya lokal. Jadi untuk membuat mobil nasional yang benar-benar nasional, komponen-komponen mobil harus diproduksi secara lokal. Namun kenyataannya, sebagian besar komponen mobil di Indonesia masih diimpor, terutama untuk teknologi yang lebih canggih seperti mesin dan transmisi. Yang berarti, ketergantungan pada impor ini membuat biaya produksi mobil nasional menjadi lebih mahal dan sulit bersaing dengan mobil-mobil asing. Kita ambil contoh di SMK. SMK menggunakan mobil dari Cina, yang mana mobil tersebut benar-benar diambil dari Cina plek-ketiplek dan diganti nama aja jadi SMK untuk saat ini. Apakah hal ini bisa dibilang mobil nasional? Ya, banyak orang yang meragukan hal tersebut. Kemudian selain itu, pasar otomotif Indonesia saat ini sudah terlalu didominasi oleh merek-merek asing, terutama dari Jepang seperti Toyota, Honda, dan Suzuki. Dan merek-merek ini telah memiliki jaringan produksi, distribusi, dan purna jual yang sangat kuat di Indonesia. Yang berarti juga hal ini membuat mobil nasional sulit untuk bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Dan yang pasti, konsumen di Indonesia juga cenderung lebih memilih merek-merek yang sudah terbukti keandalannya.
Kenapa orang Indonesia pengennya merek-merek yang sudah terbukti aja? Ya tentu aja karena membeli mobil bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang. Yang berarti juga orang-orang pengen mobil yang awet, keren, dan memiliki purna jual yang cukup baik. Apakah jika mobil nasional ada bisa memberikan hal tersebut? Sepertinya tidak. Kenapa? Tentu aja untuk dalam waktu dekat ya nggak bisa. Tapi mungkin dengan waktu yang sangat lama hal tersebut bisa aja terjadi. Namun, apakah mungkin hal tersebut bisa dilakukan? Karena biasanya dengan pergantian presiden, visi misi juga akan berubah. Yang berarti juga kebijakan tidak akan pernah konsisten. Kita ambil contoh di era Presiden Soeharto dengan Timornya lagi nih. Jadi, salah satu alasan kegagalan Proyek Timor adalah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Pada awalnya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, proyek ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dengan berbagai insentif dan kemudahan. Namun, setelah adanya tekanan dari negara-negara lain dan perubahan situasi politik di dalam negeri, dukungan tersebut mulai berkurang. Dan ketidakpastian kebijakan ini membuat investor ragu untuk berinvestasi dalam proyek mobil nasional. Dan ironisnya, kejadian ini terus terulang dengan siklus 5 tahunannya. Jadi, ya jangan berharap kita memiliki mobil nasional. Karena biasanya setiap presiden memiliki visinya sendiri dan visi misi presiden sebelumnya jadinya ya terbengkalai. Lalu apa pentingnya mobil nasional? Tentu aja hal ini penting untuk membangun sektor ekonomi, salah satunya lapangan pekerjaan, kemudian pertumbuhan industri otomotif jauh lebih baik, import akan berkurang juga. Yang mana kita bisa lebih berfokus sama produk dalam negeri, dan yang pasti, setidaknya kita bisa bangga dengan produk dalam negeri kita sendiri. Kemudian sebenarnya beberapa negara ASEAN juga sudah memiliki mobil nasional mereka sendiri. Kita ambil contoh Malaysia. Malaysia memiliki Proton. Malaysia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil menciptakan mobil nasional melalui merek Proton. Proton atau perusahaan otomobil nasional didirikan pada tahun 1983 dengan dukungan penuh dari pemerintah Malaysia, terutama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Pada awalnya, Proton bekerja sama dengan Mitsubishi untuk teknologi dan komponen mobil. Dan mobil pertama yang diproduksi oleh Proton adalah Proton Saga, yang menggunakan basis teknologi dari Mitsubishi tentunya. Ya kasarnya ini Mitsubishi cuma diganti sama logo Proton. Tapi seiring waktu, Proton mulai mengembangkan kemampuan teknologinya sendiri, meskipun tetap masih bergantung pada kerjasama dengan perusahaan asing. Dan yang bikin kerennya lagi, Proton sempat bersaing di ajang rally dunia, walaupun bukan di kelas utama. Namun tetap aja, mobil dengan nama mobil nasional bisa bersaing di kancah internasional. Dan yang lebih ironisnya lagi, mobil nasional Malaysia dijual di Indonesia, dan laku. Kemudian selain Malaysia ada Vietnam. Vietnam adalah salah satu pemain baru di industri otomotif ASEAN yang memiliki nama VinFast. VinFast didirikan pada tahun 2017 oleh Vingroup. Ini adalah salah satu konglomerat terbesar di Vietnam. Dan dalam waktu yang relatif singkat, VinFast telah berhasil mengembangkan dan memproduksi mobil, baik untuk pasar domestik maupun internasional. VinFast fokus pada produksi mobil listrik dan berencana untuk memperluas pasarnya ke Eropa dan Amerika Serikat. Terlihat keren ya? Ya, walaupun demikian, namanya mobil nasional ASEAN. VinFast juga masih menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan internasional untuk pengembangan teknologi, termasuk perusahaan otomotif Jerman dan Italia. Satu hal lagi nih, yang uniknya dari Indonesia adalah setiap perkenalan atau pergantian jabatan presiden pasti menggunakan mobil buatan nasional. Dan yang lagi hangat-hangatnya adalah Pak Prabowo yang baru dilantik menjadi presiden menggunakan mobil Maung Garuda Indonesia. Mobil apaan nih? Apakah ini mobil nasional? Mungkin buat sebagian orang masih asing banget dengan nama brand mobil ini. Jadi, mobil ini diproduksi oleh PT Pindad. Dan PT Pindad ini adalah perusahaan yang sudah bergerak menjadi penyedia produk berkualitas untuk pertahanan Indonesia. Misalnya senjata, munisi, kendaraan khusus, alat berat, dan lainnya. Salah satunya ya Maung. Uniknya lagi, sebenarnya ini bukanlah mobil baru yang dibuat. Karena sebenarnya mobil ini menurut data yang ada sudah ada dari tahun 2020. Dan mobil ini menggunakan spesifikasi mesin 1900 cc diesel yang bisa menghasilkan tenaga sampai 136 horsepower aja. Dengan desain yang seperti itu, mobil ini memiliki berat di 2160 kg. Dengan berat yang ada dan spesifikasi mesinnya yang hanya di 136 horsepower, mobil ini hanya bisa meraih kecepatan tertinggi di 120 km/jam. Tapi memang nggak perlu ngebut sih ini mobil, karena mobil ini emang mobil perang. Karena aslinya mobil ini memiliki bracket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2 V4, alat GPS, pencari jejak, dan lainnya. Jadinya ya kita nggak bisa ngomongin kecepatan. Namun yang jadi pertanyaan bukan kecepatan, tapi apakah ini mobil buatan asli Indonesia atau buatan Cina seperti SMK? Sayangnya informasi hal tersebut tidak tersedia. Mungkin saja iya, ya mungkin saja tidak. Tapi terlepas dari itu, Maung adalah salah satu mobil nasional yang memiliki desain yang paling oke sejauh ini. Tapi apakah mungkin Maung dijadikan mobil nasional? Sepertinya jauh dari kata itu, karena visi misi PT Pindad saat ini hanya berfokus untuk kendaraan militer aja.
Ya cukup disayangkan memang, negara sebesar ini belum memiliki mobil nasional yang benar-benar proper. Pertanyaannya, jika mobil nasional diperkenalkan, apakah kalian ingin membeli mobil nasional? Mungkin ini adalah pertanyaan yang sangat berat. Tapi walaupun pertanyaannya berat, tapi jawabannya seharusnya mudah. Bagaimana dengan kualitasnya? Kita aja saat ini berani membeli mobil Cina. Kenapa kita harus takut membeli mobil nasional? Asalkan jelas. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.